Nona Mew. Tahukah kau, mengapa Yamato tak terkalahkan di tinju gelap tak pernah kalah? Inilah teknologi terbaru Yamato, manusia rekayasa, bernama Zeus. Bertahun-tahun ini, banyak korban tangannya, tak terhitung jumlahnya. Nona Mew pasti. Ayahmu dulu juga, tewas di tangannya. Aku ikut pertandingan. Asal kalian bayar. Untuk obat istriku. Jika menang, Uang akan diberikan. Tapi jika kalah, nyawamu ini. akan jadi taruhan. Tuan Mew, sudah dipikir matang? Sudah kuputuskan. Tapi, jangan beritahu putriku tentang ini. Tak ingin dia tahu. Tentu, Legenda bela diri. jatuh jadi petinju. Jika tersebar, Akan jadi bahan tertawaan. Ayah. Ayah. Sayang sekali, seorang master bela diri tewas di tangan manusia rekayasa. TAPI Yamato berterima kasih pada ayahmu. Tanpa dia, Yamato Takakan terkenal dunia. Aku juga mau menasihati kalian. Berbuat jahat akhirnya akan binasa. Nona Mew, pemenanglah yang berkuasa. Kalau kau bisa kalahkan aku, baru boleh bersumpah. Tuan muda, berapa persen kesempatan Nona Mew menang lawan Zeus kali ini? 10%. Zeus sehebat itu? Meski Zeus, manusia cyborg. TAPI, dia menggabungkan jurus jutaan master bela diri dunia, terus belajar dan meningkatkan diri. Jutaan? Berarti Nona Mew sedang melawan jutaan master sekaligus? Meski sudah 4 tahun, Jepang terus memperkuat Zeus. Postur dan proporsi tubuhnya hampir sempurna, gerakannya tanpa hambatan. Kecepatannya lebih dari 2 kali manusia. Yang terpenting, dia mesin cyborg tanpa emosi. Hampertak Ada Person yang bisa mempengaruhinya. Dalam arti tertentu, dia hampir Tak terkalahkan. Bagaimanapun aku menyerang, Zeus selalu bisa cari jurus untuk melawan. Lagi pula, dia tak memberi waktu untuk berpikir. Kenapa? Dia seperti bisa prediksi setiap serangan. Nona Mew, kau penasaran? Kenapa Zeus bisa prediksi pikiranmu? Karena aku Sudah hapus. semua data lama Zeus. Hanya menyisakan data dirimu. Sekarang Zeus tahu semua teknikmu, paham pola. Pukulamil, artinya dia adalah dirimu yang lebih sempurna. Tuan Ye, berarti Nona Mew melawan dirinya sendiri? Ya. Nona Mew, apa kau yakin bisa kalahkan dirimu sendiri? Dia ini seperti versi upgrade Nona Mew. Tak hanya kuasai jurus Mew, staminanya juga super. Bagaimana mungkin menang? Nonamu, ada apa ini? Jurusan ini terasa familiar. Biasa saja jurus pedang. APA yang istimewa? Ini jurus itu? Nona Mew, 10 tahun lalu, musuh yang tak terkalahkan ayah.
Kau sekarang Bisa menang? Gerakan Pak MU itu, bertahun-tahun ini, dunia bela diri tak bisa menembusnya. Jangan-jangan Nona MU benar-benar akan kalah? tidak. Masih ada kesempatan. Masih ada harapan. Meski terjebak situasi sulit, tapi Wushuang masih bisa. Kali ini, Wushuang harus lawan ketakutannya. Maksudmu, Benar. Satu-satunya cara, hanya penyatuan langit dan manusia. Penyatuan langit dan manusia. Ayah, aku tak mau latihan lagi. Ayah selalu jahat pada... Schwanger, kapan kau bisa mencapai penyatuan sempurna? Saat itu tiba, tak ada yang bisa kalahkanmu. Ayah, apa itu penyatuan langit manusia? Penyatuan langit manusia ini adalah pertarungan antar master saat Hentei menghadapi kematian untuk hidup. Mengeluarkan serangan penentu. Selama ribuan tahun, pendekar Tiongkok selalu menjadikan mencapai penyatuan sempurna sebagai tujuan hidup. Berusaha saat bertarung, meningkatkan kemampuan bela diri, hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Kalau begitu ayah, bisakah aku latihan sampai level itu? Hahaha. Kau, ini. Penyatuan sempurna. Kobiza? Bagaimana kau tahu aku tidak? Li Qingquan seumur hidupnya tak pernah paham. Kau pantas? Satu Juru Tentukan Idopmati. Sudah mantap? Aku tunggu hari ini selama 10 tahun. Hidup melalui kematian. Pertarungan ini. Buchanman carry head up. TAPI, mencari kematian. inti penyatuan sempurna, ternyata menghadapi maut. Minang, Nona MU benar menang. Aku menang. Nona MU memang cerdik. Hanya kau temukan celahnya. Saat Zeus serang habis-habisan, tak bisa bereaksi. Strategi Nona MU. Memberi kita. Pertarungan spektakuler. Penuhi janji taruhan. Bibarkan dongeng. Jamin. Kedepannya di Daxia. Tak boleh ada lagi arena tarung ilegal. Taruhan akan kupenuhi. Tapi Nona. Harusnya kau perhatikan dirimu sendiri. Kotertusuk. Tembus jantung. Maaf mengecewakanmu. Yan Tengku memang terbalik sejak lahir. Ternyata. Nona MU memang lebih unggul. Nama Nona MU mungkin sudah tersebar luas. APA maksudnya? Arena tarung ilegal ditemukan. Pertaruhan nyawa demi uang. Eksploitasi anak-anak. Perdagangan organ. Ini semua rekaman pertarunganku dengan dongeng, bukan? Kenapa bisa sampai ke arena judi illegal? Ya, Rita. Banyak yang sudah bertaruh. Ratusan juta orang. Sejak pertarungan pertama Melawan Matsushima sudah direncanakan. Semua ini jelas ada dalang yang mengatur semuanya. Rangkana Madang. Apa maksudmu? Sejak awal kamu bertarung dengan Dongying. Sudah masuk jebakan mereka. Kemampuan bela diri Nona MU sungguh luar biasa. Rekaman pertarunganmu dengan Dongi, Tersebar ke. kasino dan internet mendapat perhatian yang sangat Jadi video pertarunganku dengan dongeng itu kau yang sebarkan? Kenapa kau lakukan ini? tentu hanya untuk uang. Semua demi Kentungan. Sumber utama pendapatan Donging adalah judi gelap, pertarungan ilegal. Penonton akan membayar untuk tontonan seru. Mereka rela mengeluarkan uang. Demi hiburan ini. Uang haram begini. Tidak merasa bersalah, hati nurani mana? Tahukah kau berapa orang yang tewas karena judi ini? Nyawa mereka. Bukan urusanku. Aku hanya perlu uang. Lagi pula. Para penjudi itu juga salah sendiri. Mereka ingin kaya mendadak. Bukan? Balas dendamku. Ternyata rekayasa. Washuan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Aku merugikan banyak orang.
Nonamu. Kemampuanmu hebat. Bagaimanakah bergabung dengan dongeng? Mari kita. Berbagi kemewahan. Kamu siapa sebenarnya? Tak perlu kau. How? Xiaolin? Tidak mungkin. Aku melihat sendiri waktu itu. Kau mari. Aku tahu kau terkejut. Jim Latimer, aku selalu jadi adik manis. Gimana rasanya dikhianati keluarga? Menyakitkan ya? Tidak mungkin. Ini mustahil. Linlin, apa kau dah memfahamkan organisasi dongeng? Kau cuma alat mereka. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Katakan padaku. Jemengken? Semua ini aku yang atur dari awal. Loncat gedung dulu, penculikan kemarin, simua ontek, menjerumuskanmu, lawan dongeng. Cara biasa, tak bisa bikinmu syuak, ikut dengan sukarela, pertarungan gelap. Kali ini, kasih obat keras. Nasihat terakhir untukmu. Jangan percaya orang dekat. Ini tak mungkin. Kau tahu ayah ibu mati di tangan orang dongeng. Kenapa kau bergabung? Tentu untuk uang. Cari sebanyak mungkin. Untuk uang, keluarga pun dikorbankan. Seberapa berharga? Sangat berharga. Kalau ayah dulu kompromi dengan dongeng, ibu takkan mati. Semangat bela diri omong kosong. Nyawa istri sendiri tak bisa diselamatkan. Beijing Gan. Tahukah kau? Ayah mari di Tianggon mereka? Tega kau lakukan ini? Kakak, berapapun salah, kau tak pernah marah. Ini pertama kali kau pukul aku. Kakak, tahu berapa untuk dongeng dari taruhan ini? 500 juta rupiah. Ayo gabung dongeng, kita berdua, cari lebih banyak uang. Yok, diam kau. Aku tak punya adik seperti. Tak masalah kau tak mau gabung. Taruhan ini sudah membuat dongeng naik tingkat. Terima kasih kak. Oh iya. Ada rahasia, aku mau beritahu pemenang taruhan kali ini. Bukan kuma dongeng kita. Apa katamu? Tuan Muda Ye. Kali ini kau manfaatkan kakakku untuk dapat untung banyak kan? Yahan, katakan padaku, ini tidak mungkin benar. Washuan. Maafkan aku. Jadi, kau juga membohongiku. Apa kabar orang tuaku tewas oleh dongeng? Semua ini cuma untuk carry simpatiku dan kepercayaanku. Agar aku mau menurut saja padamu? Dongeng memang membunuh orang tuaku. Tapi aku tak salahkan mereka. Yang patut disalahkan adalah diri mereka sendiri. Tak bisa beradaptasi. Terus ngotot jaga. Nasionalisme buta. Akhirnya malah mati SIA. Washuan. Orang harus hidup. Baru bisa lindungi yang ingin dijaga. Kalau mati, Semua hilang percuma. Apa yang kau omongin? Buang sampah seperti liang kai, mati pun tak apa. Tapi ingat baik-baik, organisasi dongeng ini, jaringannya ada di mana-mana. Meski kau berjuang keras, tak akan lukai mereka. Jadi, kau juga anjingnya dongeng. Ini bukan jadi anjing. Aku dan dongeng. Lebih tepat disebut, mitra kerjasama. Kakak, jangan keras kepala lagi. Tidak gabung dongeng. Hanya punya satu akhir, yaitu mati. Kalau baju bunuh aku, lebih baik mati daripada bersatu dengan dongeng. Memang anak ayah yang baik. Kepala batu seperti dia.
TAPI TAC APA. Aku punya banyak cara. Apa yang kau lakukan? Tapi tak masalah. Aku punya banyak trik. Mau apa kau? Berhenti. Bukannya kau cuma mau aku gabung dongeng? Aku setuju gabung. Apa kata kakak benar? Aku sudah setuju. Mau apa lagi dariku? Baik. Kalau begitu kemungkinan kabar ini. Penerus keluarga MU. Nona MU. Sekarang masuk organisasi dongeng kami. Mulai besok. Semua pertandingan ilegal dongeng kami harus kau ikuti. Kakak. Pulanglah hari ini. Istirahat yang cukup. Besok mulai. Kawakan Civic Terrace. Wushuang Kau Tak APA? Jangan sentuh aku. Aku benar-benar bodoh. Aku terus dikibuli oleh kalian. Aku berlatih keras setiap hari. Tapi akhirnya, hanya jadi alat untuk cari uang orang lain. Sudah, jangan bicara lagi. Aku antar kamu pulang dulu. Aku tak butuh belas kasihan. Mulai hari ini, aku tak mau lihat wajahmu lagi. Tuan Ye. Perlu aku antar Nona MU? Takyuza. Ayo kita Organisasi dongeng. MU Wushuang menang. Seni bela diri Hwasia bertujuan untuk kebajikan. Bertarung tanpa melukai. Berhenti saat tak mampu. Jangan pernah jadikan bela diri untuk taruhan. Seni bela diri kami di Dacia. Tak melukai saat bertarung. Berhenti jika sudah pasrah. Pantang menggunakan bela diri untuk taruhan. Akan kuumumkan kabar ini. Penerus keluarga MU, Nona MU, relakan diri gabung organisasi dongeng. Jia Ali Kungfu keluargamu. Penerus terakhir, keturunan pendekar Dacia. Tapi sekarang malah ikut pertarungan ilegal. Dunia semakin bobrok. Betul. Jika leluhur MU tahu dia, pasti bangkit dari kubur untuk mencekiknya. Kalian belum tahu, katanya MU Yuanjiang dulu tewas dalam pertarungan ilegal. Pantas seperti ayahnya, putrinya pun sama. Kalian ngomong apa? Cari mati? Kritikmu kenapa? Masih tak terima? Ayah anak ini, Sampah masyarakat. orang seperti kalian, pantas mati di arena judi, seperti ayahmu MU Yuanjiang. Hari ini kewajaranka atas nama leluhurmu. Lepaskan dia. Kau ini serangga dari mana? Minker, jangan ikut campur. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Takkan ada yang lolos. Kau listen. Wushuang. Paman Wong. Kenapa kamu datang? Kamu ini perempuan muda. Masih berani mabuk di tempat umum. Untung aku datang tepat waktu. Nyawamu bisa melayang. Aku sekarang, hidup tak mati tak. Lebih baik mati saja. Waktu lawan Cibor kemarin. Kami semua lihat. Semua kagum dengan performamu. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kabarku bergabung dengan Jepang. Sudah diketahui seluruh Sia. Paman juga sudah tahu? Aku tahu. Paman, kamu juga murid keluarga MU. Apa paman juga merasa aku mempermalukan leluhur MU? Dulu dojo Shinbu datang merusak. Kamulah yang berindak. Menyelamatkan dojo ini. Satu kalimat yang kau ucapkan. Masih kuingat sampai sekarang.
Siapapun yang mengganggu Xia, meski jauh pasti akan dihukum. Wushuang, aku yakin ada alasan di hatimu. Terima kasih, Paman. Tak kusangka Paman satu-satunya Tak kusangka paman satu. yang berada di sisiku. Jepang telah banyak berbuat jahat. Di wilayah Xia, mereka melakukan banyak kejahatan. Aku ingin membasmi mereka, tapi tak cukup kuat. Wushuang, jika ada yang bisa kulakukan untukmu, katakan saja. Ini urusanku sendiri. Tak ingin menarik orang tak bersalah terlibat dalam ini. Apa kau mau bertarung, gelap seumur hidup? Orang seperti mungkin lebih baik mati diri daripada terus begini. Bagaimana jika ku katakan, aku punya cara untuk menghancurkan Jepang? Aku kenal seorang jaksa yang sangat teguh. Masalah Jepang ini, sejak awal dia terus menyelidiki kasus ini. Jika kau punya bukti cukup, kita bisa mencabut tumor ganas ini. Tidak semudah itu. Kekuatan Jepang sangatlah kompleks. Kekuatan seorang jaksa takkan kakap melawan mereka. Makanya, kita butuh bantuanmu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Untuk menghancurkan Jepang, kita perlu daftar lengkap para petinggi mereka. Para petinggi ini telah menyusup K. Hanya dengan membersihkan para petinggi ini, kita bisa mencabut akar masalahnya sampai tuntas. Daftar petinggi. Di Jepang, siapa yang memegangnya? Kuduga. Hanya yang mencapai posisi, seperti Nyonya K, bisa mengakses seluruh daftar itu. Daftarnya mungkin ada di tangannya. Nyonya K, bukankah itu Emulin? Sejak bergabung dengan Jepang, aku tak pernah bertemu dia. Jika terlalu sulit, Tidak. Paman Wong, aku pasti akan dapatkan itu. Tenang saja. baik. Aku tunggu kabarmu. Datanglah ke dojo kapan saja. Paman Wong, aku permisi dulu. Terima kasih. Telah memberiku harapan. Berhati-hatilah. Jangan terburu-buru. Oh ya, aku lupa memberitahu. Tong-Tong sudah dibawa pergi. Aku tahu. Untuk mendapatkan daftar petinggi, kita harus mulai dari Rudenitis Shaolin. Kokihan datang, apa mereka berdua merencanakan sesuatu lagi? Minggir. Go. Masih lihat pertandingannya dengan cyborg itu? Nonton berapa kali pun tetap seru saja. Walau sama Anakaya. Bakatku dan kakak tak jauh berbeda. Tapi sejak ortu meninggal, aku berhenti belajar bela diri. Tuannya. Sudah putus dengan kakak. Bagaimana kalau? Coba pilih aku, gimana? Maksudmu apa? Kita kan sudah dewasa. Masih belum paham? Jenkan di sini. Ayo kita ke kamarmu. Harusnya aku tebak, mereka berhubungan. Sudah begini. Buat apa sedih lagi? Dia sembunyikan di mana ya? Kemampuanku, masuk ke Jepang, bukan masalah. Tapi Jepang luas, cari satu daftar, perlu waktu. Aku tak terlalu kenal Nyonya K, tapi dia orang yang sangat hati-hati. Daftar penting ini pasti di tempat paling aman menurutnya. Tempat paling aman, kalau bukan di sini, mungkin di Shaolin. Celenganmu yang berharga, disimpan di sini. Tak takut aku kuri?
Kau takkan begitu, lagi pula tiap hari ku periksa. Bukankah ini tempat teraman? Sepertinya ini dia. Wah, bukankah ini Nona MU? Ganti profesi jadi Wah, bukankah ini Nona MU? Ganti profesi jadi Buang waktu. Minggir. Mu Wushuang. Kau masuk tanpa izin ke ruang teh Nyonya Ka. Kau berani masuk ke ruang teh Tuan K? Tidak mau jelaskan alasannya? Dasar kurang ajar. Berani menantangku? Aku kakak kendang Tuan K. Kalau kau masih banyak bicara, awas kehajar kau. Memukulku memang mudah. Tapi bagaimana jika anak itu tak tahan disiksa? Nah, takut sekarang, tapi kalau kau nurut, mungkin aku bisa membuatnya makan sampai kenyang. Apa maumu? Dengar baik-baik, wajahmu memang cantik. Kalau ikut dengan, aku jamin di organisasi dongeng, tak ada yang berani usil. Mimpi. Kau sudah jadi bagian dongeng, masih berani sok jago? Tuan K masih membutuhkanmu. Kalau tidak, kau sudah kubunuh. Kau pikir dia sungguh menganggapmu kakak? Kau cuma alat penghasil uang. Baginya, masih berani melawan? Lebih baik daripada jadi anjingnya. Jangan paksa aku menghukummu. MU Wushuang, aku akan bunuh anak itu sekarang. Mu Wushuang, jangan cari masalah. Segera kubunuh anak itu. Tidak boleh, Tong-Tong masih dalam tawanan. Aku harus hati-hati. Bagaimana? Sudah putuskan, kesabaranku ada batasnya. Apa yang terjadi di sini? Ihan. Ada masalah? Aku sedang urusan dengan Nona MU. Kau mau ikut campur? Aku tidak ingin ikut campur, tapi dalam beberapa hari, turnamen di Golden Label Casino akan dimulai. Kalau sampai tertunda, sampaikan pada Tuan K. Kau akan menyesal. Sayang, kutunggu kabarmu. Kenapa kau di kamar Tuan K? Aku mencari. Aku perlu bicara dengan Tuan K. Ya Han, kenapa kau bekerja sama dengan Donging? Kenapa dengan Emulin? Sudah kukatakan, untuk uang. Aku tidak percaya, kau bukan tipe orang seperti itu. Aku bisa melihat, kau menyimpan rahasia. Apa kau membuat kesepakatan? Dengannya, apakah dipaksa? Aku tidak dipaksa. Ini kemauanku sendiri. Cepat pergi dari sini, atau aku tak akan membantumu lagi. Sepertinya ini dia. Dengan daftar ini, kita bisa melenyapkan organisasi dongeng sampai ke akar. Tapi, kasino bawah tanah mereka sangat rahasia. Sulit menemukan semua lokasinya. Saat ikut turnamen dulu, aku pernah ke kasino-kasino itu. Bisa kutuliskan daftarnya. Luar biasa. Tuliskan alamat kasino bawah tanah untukku. Aku akan serahkan ke jaksa. Tapi Tong-Tong masih di Tianggon mereka. Aku takut mereka menghancurkan bukti. Begitu operasi penangkapan dimulai, mereka tak akan sanggup berbuat apa-apa. Saat itu manfaatkan celah mereka. Bawa pergi Tong-Tong. Terima kasih, Paman. Sebelumnya aku nekat melawan Donging dengan kekuatan sendiri, hingga terjebak dalam jebakan mereka. Tanpa bantuanmu, mungkin aku... Jangan sungkan, aku juga bagian dari keluarga MU. Tak rela melihat para penjahat ini merusak dunia bela diri kita. Hari ini awal kehancuran dongeng. Kalau begitu aku pula ikut membantu operasi. Kenapa tidak beritahu langsung dia, harus minta tolong aku? Setiap gerakanku diawasi ketat. Jika ketahuan, semua gagal. Sudah lama berakting, sungguh sulit bagimu. Sudah dapat daftarnya? Dengan ini,
Sekuat apapun Donging, tak akan bangkit lagi. Sudah waktunya mengakhiri ini. Kenapa masih murung? Tenang, setelah Donging runtuh, aku akan jelaskan semuanya. Bukan itu yang kukhawatirkan. Bilang Tong-Tong ada di mana? Tuan K membawanya ke atap. Tong-Tong. Tong-Tong, kau tidak apa-apa? Kakak akhirnya datang juga. Shaolin, hentikan ini. Donging sudah hancur. Jika kau menyerahkan diri sekarang, polisi mungkin akan mengurangi hukum. Baiklah, asal kau bisa kalahkan aku akan menyerah. Masih ingat permainan yang sering kita mainkan dulu? Siapa melewati garis ini kalah? Dulu kau sering kalah dariku. Mengapa memaksakan diri? Kau tahu aku sengaja. Dulu selalu mengalah. Tapi hari ini tak semudah itu. Gerakan ini. Gerakan ini. Posisi ayah saat melawan manusia cyborg dulu. Bagaimana kau tahu? Waktu itu kau tidak ada di sana. Benar. Aku tahu ayah main gelut ilegal. Aku tahu segalanya tentang kematiannya saat itu. Aku tahu ayah tewas dalam pertarungan tahun itu. Aku juga tahu kau selama 10 tahun berlatih jurus ini. Ayah. 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 Kau jelas tahu segalanya. Kenapa bergabung dengan Jepang? Bersekongkol dengan mereka? Untuk balas dendam. Balas dendam. Aku tahu jaringan organisasi Jepang sangat rumit, sulit digoyahkan. Jadi aku harus melibatkanmu. Gunakan opini publik untuk sebarkan kejahatan kotor Jepang. Jika skalanya cukup besar, pasti bisa menggoyahkan posisi mereka. Selama 10 tahun ini, aku menyamar menyelidiki petinggi Jepang. Temukan kasino bawah tanah mereka. Tujuanku hanya satu, mencabut Jepang sampai ke akar. Sekarang akhirnya terwujud. Rupanya kau masuk Jepang untuk tujuan ini. Jadi daftar gulungan itu juga darimu? Kakak, kita tumbuh besar bersama. Tak ada yang lebih paham dirimu. Aku yakin kau pasti temukan gulungan itu. Tapi dengan begitu, kau akan terjerat sendiri. Kau sebagai Tuan K di Jepang selama bertahun-tahun. Tak mungkin kabur dengan bersih. Tahukah kau, ini bisa membuatmu di penjara? Di penjara pun tak masalah. Asal bisa menggoyahkan Jepang. Semua ini sepadan. Shaolin, Kakak. Kau kalah lagi padaku. Xiaolin, kakak salah. Tak seharusnya kau menanggung sendiri. Dengar kata kakak. Pulang bersama kakak ya? Kakak tahu tidak? Setiap hari di Jepang ingin melompat dari sini, tapi dendam orang tua belum terbalas. Aku tak boleh mati. Kini semuanya sudah berakhir. Kakak. Aku rindu ayah ibu. Shaolin. Wu Shuang, Alin. Aku gagal melindunginya. Dia menanggung semua sendirian. Selama ini, aku selalu ingin menghindari masalah. Tak Kuzanka. Dia sudah menanam benih kebencian di hatinya. Ini bukan salahmu. Kalau bukan karena organisasi Jepang, Mulin dan kau tak akan melawan seperti ini. Jadi kau sudah tahu semuanya? Kau berkomunikasi diam-diam untuk menjatuhkan Jepang? Ya. Mengapa tidak kau beritahu sejak awal? Kalau saja kau memberitahuku sebelumnya, Xiaolin takkan tewas. Andai aku memberitahumu sejak dulu, apa kau masih bisa fokus balas dendam? Mulin sudah tahu. Bertahun-tahun di organisasi dongeng ini. Akhirnya takkan bisa lolos dari kematian. Dia sengaja menjauhkanmu. Demi itu dia memilih cara ini untuk mengakhiri hidupnya. Washuan. Polisi sudah mengabari. Organisasi dongeng sudah dihancurkan total.
Sudah cukup. Dengan begini Alin bisa tenang di alam baka. Semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Di dunia ini tak ada lagi yang kuinginkan. Saatnya menyusul mereka. Masa sih tidak ada? Kau masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Kau. Yahan. Donging sudah tumbang. Misi balas dendammu sudah selesai. Enthera kira, sudah tidak ada hubungan lagi. Baiklah, meski kau tak peduli. Tapi aku tak pernah menganggapmu orang luar. Karena kau pernah menyelamatkan. Apa maksudmu? Masih ingat ini? Budinya menyelamatkan nyawa. Takkan pernah kulupakan. Akan kubalas budimu nanti. Jadi kau adalah anak yang kuselamatkan dulu. Bertahun-tahun ini terus kucarimu. Ingin membalas budimu. Karena itu, Wu Shuang, tinggallah di sampingku. Sudah sampai di titik ini. Masih bicara hal begini. Aku benar-benar tidak. Tak perlu jawab sekarang. Aku beri kau waktu. Tapi selama waktu ini, izinkan aku mendampingimu. Apapun yang terjadi, aku takkan pergi. Kumpulkan energi di perut. Daya berasal dari pinggang. Anda kan presiden grup Y. Mengapa mau bekerja di dojo kumuh ini? Kau banyak bicara sekali. Aku dengar semuanya. Aku tak bilang begitu. Perlatanmu, sudah kubawa semua. Besok dojo bisa dibuka. Oh iya. Mau beri nama apa? Dojo Mulin. Dia pasti senang mendengarnya. Begini, dengerin cerita gue. Dulu ada master karate dari Jepang. Soshimaru itu kalian tahu kan? Datang ke sini buat tantang dojo kita. Sombongnya minta ampun. Langsung minta ketua dojo keluar. Kalau enggak, ancam mau hancurin tempat ini. Terus, Nah, waktu itu gue langsung tendang dia. Sashimaru, ITU. Prak. Langsung nyungkur di depan gue. Minta ampun deh. wah senior. Keren banget. Ya pastilah, gue kan murid langsung. Dari paman ketua dojo. Waktu itu ketua dojo juga ngasih tips ke gue. Lawan orang Jepang. Gampang aja lah. Baka. Ini dojo terbaik di Dasia? Orang Jepang lagi. Mau tantang dojo ya? Salah paham. Saya datang untuk. Orang Jepang kok bandel banget. Masih berani datang ke sini. Kalian gak apa-apa? Lo ketua dojo. Dia cuma ngirim undangan. Kalian main kasar. Maaf ya, biar muridku yang bayarin biaya obat. Jangan kabur.